Shalom saudara. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa di dalam surga dan nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Engkau yang menghantarkan kami ke tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Berikan kami ketenangan dan kedamaian Tuhan, agar kami dapat masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa-Mu saja yang bekerja Tuhan dan melawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah
coba angkat tangannya. Haleluya, tetap bangkit berdiri saudara. Haleluya, bangkit, serukan nama Yesus. Hanya namamu Tuhan, kota benteng dan teguh. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya.
menjawab Tuhan. Roh-Mu Tuhan Yesus tidak akan pergi dari kami Tuhan. Sebab Engkau sungguh mengasihi setiap kami Tuhan. Sehingga Kau rela berkorban bagi kami Tuhan Yesus. Kemana kau ku dapat
percaya bahwa segala sesuatunya itu membuat kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sedang mengukir kami Tuhan. Engkau sedang mempersiapkan kami Tuhan. Sebab Engkau mempunyai rancangan yang indah untuk kami Tuhan, agar kami siap menerima segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami untuk tetap setia Tuhan dan memandang salib-Mu sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau saja Bapa yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus, firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kalau kita berada di bulan April ini merupakan hari khusus karena kita harus ingat mengenang akan kasih Allah yang sudah berkorban untuk kita semua. Tanpa pengorbanan, tanpa kematian, tanpa kebangkitan, kita tidak mempunyai satu kepastian tentang keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada saat ini mari kita akan belajar bagaimana Tuhan sudah memberikan hidupnya, waktunya, perasaannya, air matanya, tenaganya, bahkan seluruh hidupnya. Dia berikan, tidak ada yang tersisa, karena hanya tujuannya ingin menyelamatkan kita orang yang berdosa. Karena itu Bapak Ibu, di dalam perjalanan kekristenan kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh berputus asa. Walaupun secara realita hidup ini harus menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak menyenangkan secara tubuh. Tetapi di balik penderitaan, di balik tantangan, di balik masalah itu sebenarnya Allah ingin mengubah, mengubah masalah, penderitaan itu menjadi satu kemuliaan, suatu berkat. Sebab itu pagi ini atau saat ini firman Allah akan bicara tentang berkat di balik pergumulan. Berkat Tuhan di balik pergumulan. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 18. Ya, karena saudara nanti selama kurang lebih 1 jam Bapak Ibu duduk manis, ya. Saya harap dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, baca firman Allah, ya, bergantian, ya, atau bersama-sama ayat 7 sampai ayatnya yang ke-18 dari 2 Korintus 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut
giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kamu juga bersama-sama dengan Yesus. Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Luar biasa ayat ini. Kita akan belajar seperti Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus pada waktu dia menghadapi penderitaan, ya. Dari ayat-ayat tadi bagaimana Paulus banyak sekali mengalami penderitaan karena imannya, karena pelayanannya, karena kesetiaannya, karena misi dari Allah yang harus dikerjakan. Bukan hanya dia menyampaikan berita keselamatan ini di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan juga dia harus pergi ke luar pulau, luar kota, bahkan ke daerah-daerah sampai ke negara Syria, atau yang kita kenal sekarang adalah negara Turki. Saya pernah ke Turki, saudara. Di situ ada 7 gereja yang pernah dibangun oleh para penginjil-penginjil ini. Dan untuk membangun gereja di sana itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Ada banyak harga, ada banyak air mata, ada banyak dana, ada banyak waktu, ada banyak pikiran yang harus dia korbankan. Bahkan Yohanes, salah satu murid Yesus yang paling tua, itu pun dikubur di Turki sana. Sampai sekarang ada kuburannya, saudara. Nah, mereka ini semuanya bukan mati normal, mati sakit, mati ya karena virus, tidak. Semua hamba Tuhan ini, penginjil ini, rasul-rasul ini, semuanya mati martir, mati syahid karena iman, karena tugas ilahi, karena panggilan Allah. Mereka rela mengorbankan segalanya, termasuk Rasul Paulus. Saudara, kalau saudara ingin tahu tentang kehidupan Paulus, bacalah Kisah Rasul 13, 14 sampai ke 28. Wah, keluar masuk penjara itu sudah biasa. Kaki dibelenggu, tangan dipasung, itu sudah terbiasa.
dilempari batu itu sudah biasa. Bahkan dia pernah digigit ular tedung pun biasa. Dia juga berkali-kali pada waktu mereka berlayar karena pelayanan mereka, kapalnya terdampar di lautan. Tapi Tuhan melindungi. Ada banyak yang mereka laksakan. Ada banyak penderitaan yang mereka alami. Tetapi bagi Paulus, penderitaan, masalah itu tidak menghalangi mereka terus maju, ikut Tuhan, melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Justru tantangan, penderitaan, masalah itu membuat mereka semua semakin tahu siapa diri mereka. Semakin mengerti bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Itu sebabnya Paulus memiliki pandangan iman. Masalah ada, tantangan ada, tapi mereka punya mata iman. Ada sesuatu yang mereka kejar, yaitu masalah kekekalan. Nah, untuk itu mereka butuh kekuatan. Nah, bagaimana supaya masalah penderitaan ini berubah menjadi kemuliaan atau menjadi sebuah berkat? Kita akan belajar dari ayat yang kita baca tadi, ya. Jangan sampai kita berkata, "Duh, ikut Tuhan kok cobaan kok bertambah. Dulu belum ikut Tuhan aku kaya, sekarang setelah ikut Tuhan kok tambah miskin. Dulu ikut Tuhan kok senang-senang aja, ayam tentem dan rahayu. Setelah aku setia ikut Tuhan, kok rasanya persoalan silih berganti. Satu belum terselesai, datang lagi. Masalah-masalah yang ringan sampai yang berat." Nah, kalau saudara sebagai orang beriman dan mau dewasa secara rohani, katakan, penderitaan, masalah adalah berkat Tuhan yang menyamar. Amin. Ayo kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Masalah, pencobaan adalah berkat Tuhan yang menyamar. Amin. Nah, Tuhan Yesus juga mengalami 2000 tahun lalu. Itu lawan-lawan politiknya, mereka pikir Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikubur, berarti sirnalah, lenyaplah pengikut-pengikut Kristus, habislah kekristenan, karena sang guru, sang tokoh yang menjadi idola mereka kini telah mati. Berarti kekristenan di zaman itu, bagian-bagian orang yang tidak senang, mereka katakan sudah habis. Ternyata di balik kematiannya, di balik kebangkitannya, walaupun dihambat, ternyata semakin dihambat kekristenan, justru semakin merambat, berkembang. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana berkat di balik pergumulan ini. Hal yang pertama yang tidak boleh kita lupakan, ya, membiarkan Yesus hidup di antara kita. Dalam ayatnya yang keberapa tadi? 10, ya, kita lihat ayat 10 sampai 11 dikatakan begini, ya. Kami senantiasa bahwa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus
menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, untuk mengubah masalah hidup, cobaan hidup di dalam kekristenan, kita harus membiarkan Yesus hidup di dalam kita. Kalau saudara tidak mengizinkan, membiarkan Yesus hidup dalam dirimu, dalam diriku, kita akan tergilas. Kita akan kalah. Kita akan stres. Kita akan menyerah. Kita akan gagal. Bahkan kita akan disapu dengan arus dunia yang semakin dahsyat. Sebabnya setiap anak Tuhan, mari undanglah Yesus di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam segala aspek apapun. Kalau engkau tidak melibatkan Yesus tinggal di dalam hidupmu. Tadi saya pagi-pagi sudah di WA dengan orang anak Tuhan yang di luar kota. Kadang-kadang orang itu ada dari Amerika, curhat ke sini. Ada juga dari Eropa, ada juga dari Indonesia. Tadi jam 5 saya sudah loh kok sudah pagi, sudah bangun orang ini. Ya, saya katanya dasar tidur semalam-malam. Karena apa? Karena masalah hidup, masalah karir, bahkan juga masalah keluarga. Kalau saudara dan saya sebagai orang percaya tidak mengizinkan Yesus ada di dalam kehidupanmu, engkau tidak akan kuat, engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan siap menghadapi badai kehidupan ini. Sekarang pertanyaannya, sedangkan Tuhan Yesus sudah wafat 2000 tahun yang lalu. Secara lahiriah Tuhan Yesus posisinya secara manusia ada di Israel. Bagaimana Tuhan itu bisa hidup di dalam diriku? Yang pertama, yang harus saudara miliki, Yesus hidup di dalam dirimu dan diriku itu melalui firman. Melalui firman Allah, ya. Di dalam Mazmur, coba kita baca dulu Yohanes pasalnya yang ke-15, 15 ayatnya yang ke-4 sampai 5 berkata begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah karang-karangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7, kita baca bersama-sama. Ayat 7 dengan suara keras. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Yesus tinggal di dalam kita melalui apa? Melalui firman. Di dalam hati ini. Kalau saudara ingin sukses dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, pelayananmu, pekerjaanmu, kesehatanmu,
karirmu, bisnismu, kerohanianmu, biarlah firman itu tinggal di dalam hatimu. Kalau firman itu tinggal di dalam hati, Tuhan bilang, minta apa yang kamu inginkan, butuhkan dari aku. Saya percaya setiap manusia, setiap anak Tuhan punya pergumulan. Mungkin yang satu bilang, aku tidak butuh uang karena uangku banyak, depositoku banyak. Uangku di brankas banyak, aku tidak butuh uang. Dan karena merasa punya uang banyak orang Kristen tidak butuh Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mau berdoa. Banyak orang Kristen tidak mau ke gereja. Karena merasa uangku ada di rumah, tanpa ke gereja pun aku punya uang. Saudara, hati-hati. Jangan mengandalkan apa yang kita punya. Sebagai orang percaya tetap andalkan Tuhan melalui firman-Nya. Jangan sampai hati ini mengalami krisis firman. Sebab pada saat seseorang hidupnya mengalami krisis firman, disitulah akan muncul yang disebut kekosongan batin, kehampaan, kepahitan, kekecewaan, putus asa, dan hidup tidak punya pengharapan. Apalagi kalau diserang dengan tantangan. Kalau kita tidak punya firman di hati kita, kita akan mengalami krisis segala-galanya. Krisis kasih, krisis iman, krisis kesucian. Sebab itu mari firman Allah jangan hanya di otak kita, di pikiran kita. Firman Allah itu harus ada di hati. Makanya ada nyanyian, firman-Mu berita bagi apa? Kakiku jalan. Jadi firman itu ada di hati, supaya kita ini kuat seperti Paulus. Walaupun dia dihantam macam-macam, tapi dia kuat karena ada Tuhan, ada firman. Secara fisik, Paulus nggak pernah hidup di zamannya Yesus, karena Yesus sudah wafat. Tapi dia punya firman. Yang kedua, bagaimana supaya dia Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Yang kedua, bukan hanya firman tetapi Roh Kudus. Kita baca dulu Yohanes 14 ayatnya yang ke-16, 17. Yohanes pasalnya yang ke-14, kita baca ayat 16. Berkata begini, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu satu hari. Oh, selamanya, berarti saya yang salah. Supaya apa? Supaya Ia yang besar itu di ruah. Ruah itu roh, ya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa itu? Roh Kudus. Penolong. Dikatakan dalam bahasa Yunani Parakletos, penolong yang setia. Roh Kudus itu selama ada di dalam hati kita, tidak akan pernah tinggalkan kita. Mungkin kita punya suami meninggalkan engkau. Mungkin punya orang tua meninggalkanmu. Karena mungkin dia sudah memanggil ayah atau ibu kita. Mungkin kau punya sahabat yang paling baik, kini mengkhianatimu.
Mungkin ada orang-orang yang paling dekat dalam kehidupan meninggalkan engkau. Tetapi ada satu oknum yang tidak pernah meninggalkanmu. Sampai kapanpun, dimanapun engkau tinggal dan berada. Apa engkau tinggal di desa, di kota, di lingkungan yang tidak seiman, atau di teman-teman kerja, Dia beserta kita. Dia tinggal di dalam kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Itulah yang membuat Paulus kuat. Karena di dalam diri Paulus itu ada Roh Kudus, ada oknum ilahi. Makanya kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita harus mengandalkan firman, mengandalkan Roh Kudus, supaya kita kuat dan kita menang. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan, bagaimana berkat di balik pergumulan hidup. Yang kedua, mempercayai kuasa kebangkitan. Ayat 13 sampai 14 kita sudah baca bahwa Yesus yang kita rayakan nanti hari Paskah, Jumat Agung. Saudara, Bapak Ibu jemaat, hargai kematian Tuhan. Tahun 2022-23 ini kita mendapatkan anugerah Tuhan, bisa hadir dalam ibadah Jumat Agung berjemaat. Kalau 2-3 tahun yang lalu, karena dihantam COVID-19, tidak semua orang Kristen bisa datang ke gereja. Banyak mereka ikut online. Tetapi tahun 2023 kita memperingati, mengingat, mengenang, menyukuri, berterima kasih atas kematian Yesus. Kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak akan bangkit. Justru kematian dan kebangkitannya membuat saudara dan saya menjadi orang yang punya pengharapan. Paulus punya pengharapan walaupun dia melihat kanan kirinya. Aduh, aku ini kok tambah lama, tambah tahun. Mungkin mereka berdiri di depan cermin. Kok iya ya? 10 tahun yang lalu aku masih kuat, gagah. 20 tahun yang lalu aku masih cantik, ganteng, sehat. Tapi sekarang pipiku sudah mulai keriput, mataku sudah mulai berlipat, rambutku sudah berubah menjadi 3 warna atau 2 warna, atau badanku kena angin malam sebentar, kena hujan sedikit, sudah istilahnya apa? Panas dingin gerges. Makan ini gak enak, makan menu itu kurang cocok, serba salah. Dulu rakus sekali, 20 tahun yang lalu santap apapun. Tapi sekarang mau makan, hati-hati sekali. Jangan-jangan nanti kolesterol, jangan-jangan gulanya naik, jangan-jangan aku kena jantung, jangan-jangan aku kena prostat, jangan-jangan aku kena apa lagi, ginjalku. Paulus, dia mengalami secara manusia. Secara manusia aku kok tambah berosot. Tapi secara rohani aku selalu dibaharui. Aku dikuatkan oleh kuasa kebangkitannya. Karena kuasa kebangkitan memberi kemenangan, memberikan harapan baru, memberikan gairah, memberikan iman yang semakin hari semakin nanjak, bukan semakin menurun. Sehingga walaupun usiaku tambah tua, tidak akan membuat imanku, pelayananku, ibadahku menjadi merosot. Justru di masa tuaku, hidup ini semakin setia. Dulu saya pernah melayani di Makassar, Tuhan.
di Makassar tahun 74 gitu sampai 79. Saya kagum dan saya terenyuh. Setiap hari Minggu itu orang-orang anak Tuhan datang ke gereja beribadah. Dari sekian ratus umat yang datang ke gereja, ada nenek-nenek ini. Setiap minggu dia itu tidak pernah absen datang ke gereja. Dengan keadaan dua kakinya lumpuh total. Jadi dia itu naik pakai kursi roda yang digerakkan dengan kedua tangan. Gini. Itu seorang ini. Nah kadang-kadang kan altarnya gereja agak tinggi, ya dibantu dinaikkan. Tapi yang membuat saya tuh semangat, oh ya, orang selumpuh ini gak pernah absen beribadah. Karena dia punya iman yang kuat, dia punya pandangan rohani bahwa masa-masa kelumpuhan tidak membuat dia jauh dari Tuhan, tidak membuat dia mundur, tidak membuat dia merasa malu dan gengsi datang bergabung dengan orang-orang Kristen yang lain. Justru dia merasa bangga. Saudara tahu, teman-teman kita yang berasal agama Buddha, para biksu itu sejak 23 yang lalu itu dari Thailand, Bangkok datang ke Indonesia berjalan kaki. Jalan kaki, siang bolong, setiap hari mereka jalan kaki itu 45 kilo. Tujuan terakhir, finish terakhir adalah di Jawa Timur, Yogyakarta. Itu tempat wisata yang disebut salah satu keajaiban dunia, Borobudur. Mereka mau berdoa di situ. Wah, mereka semangat. Mereka, saya lihat ada yang tidak pakai sandal, jalan kaki, saudara. Tidak mempengaruhi keadaan, tapi semangatnya. Karena mereka punya misi, ingin nyampe. Sekarang posisinya sudah di Malaysia, enggak dijemput. Bagaimana dengan orang Kristen? Kadang-kadang orang Kristen udah dijemput masih manja. Rumahnya hanya melangkah dari gereja, itu pun banyak alasan. Apalagi masa-masa bulan puasa, ini kesempatan dapatkan cuan berlipat-lipat. Boleh-boleh saja. Tapi kita harus ingat bahwa hidup ini membutuhkan Tuhan. Kuasa kebangkitan. Kenapa? Kuasa kebangkitannya itu akan menolong saudara dan saya nanti. Tahu kalau suatu saat kita tutup mata, karena kita tidak selamanya hidup di bumi. Kita tidak selamanya hidup sehat, kuat. Hidup ini satu saat akan tutup mata. Akhiri hidup di bumi. Dan jasad ini kita kembali kepada tanah. Karena dari situlah awal manusia diciptakan. Berasal dari tanah. Kembali ke tanah. Tapi ada janji firman, ada kebangkitan bagi orang percaya. 2 hari yang lalu saya baru mengubur kakak saya. Meninggal. Meninggalnya di Kendari. Dibawa ke Jember. Di pesawat dikawal TNI sampai ke Jember. Di situ di Jember diadakan ibadah. Dan karena permintaan keluarga, jadi kakak saya dikremasi oleh saudara-saudaranya. Jadi ini adik daripada pemilik Sepiku Resep Tempo dulu.
Saudara tahu? Persib Uno di Rungkut Mapan. Itu saudara misan saya. Tapi saya tidak pernah ke sana aja. Jarang ke sana aja. Nah, segini, kunci segini dibungkus. Terus waktu mau berangkat, kita mengadakan ibadah pelepasan. Saya pimpin doa. Saya perjalanannya karena dikubur di Balung, jauh dari Jember. Nah, di sana tidak diadakan tidak diadakan liang baru, tetapi dimasukkan kepada mama almarhum tercintanya. Jadi satu kubur. Tadi orang yang utuh, yang gagah, yang hebat, toh pada akhirnya kembali ke debu tanah. Itulah saudara dan saya. Makanya saudara harus ingat ini. Siapapun kita, entah kita kuat, entah kita cantik, entah kita kaya, entah kita hebat, ingat loh, ini satu saat aku akan menjadi debu. Tapi ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Seperti Yesus mati 3 hari, bangkit dan naik ke surga, saudara dan saya pun satu saat akan mengalami yang disebut kebangkitan. Amin. Ini loh yang membuat Paulus semangat bahwa hidup ini bukan hanya di dunia. Seberapa lama sih kita di dunia? Paling 90 tahun. Kakak saya baru 70 lebih. Tapi kalau sudah masuk ke kebangkitan, tidak terbatas, saudara. Wajahmu dan wajahku tidak berubah tanpa ada yang namanya salon kecantikan di sana. Tetap wajahnya awet muda. Yang cantik tetap cantik. Yang kurang cantik tambah cantik. Yang cacat mungkin ada dilahirkan kita cacat, tapi masuk kebangkitan kita dikasih tubuh yang utuh. Oh, itulah hebatnya Tuhan kita, luar biasa. Sehingga kita tidak akan berkata, aku tidak mampu, aku tak menyerah. Jangan. Yang ketiga, kita lihat ayat yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Dia katakan segala sesuatu. Ayatnya yang ke 17, 18 berkata begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena Paulus tahu di balik penderitaannya dia memakai kacamata iman. Penderitaan-penderitaanku yang ku alami adalah penderitaan yang sementara. Sementara. Untuk apa aku harus kalah? Untuk apa aku harus menyerah? Untuk apa aku harus putus asa? Untuk apa aku harus pindah keyakinan? Karena aku tahu bahwa semua yang ada di dunia ini sementara. Sedangkan yang akan datang, yang tidak kelihatan dengan mata jasmani adalah kekal. Nah, inilah yang saudara kejar, kekekalan. Amin, saudaraku. Mungkin di dunia kita punya tempat tinggal berbeda-beda. Ada di desa, ada ya tempat pengungsian, ada di hanya numpang, ada yang sudah permanen, ada yang masih kontrak, ada masih bergumul dan sebagainya. Syukuri saja.
berjuang saja. Satu saat kita punya tempat hanya satu, di tempat yang kekal dan abadi. Itulah sorga. Kita akan kumpul bersama dengan Tuhan, hidup kekal selama-lamanya. Penderitaan, masalah boleh datang, tapi tidak membuat engkau harus kalah. Justru penderitaan membuat imanmu semakin bertumbuh, imanmu terus berharap sama Tuhan. Engkau harus memiliki mata iman yang melampaui dunia ini, bahwa Tuhan menyediakan tempat yang kekal dan abadi. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun saudara yang mengikuti ibadah secara online atau YouTube, Tuhan juga ada di sana. Tuhan akan menolong kau. Haleluya. Mari kita akan nyanyi satu pujian. Sebentar lagi kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Abba Bapa, Abba Bapa. Haleluya. Amin. Ku ingin
kasih ya Tuhan. Ada banyak hal, jalan-jalan-Mu kami tidak mengerti. Kadang-kadang Kau membawa kami ke lembah-lembah yang dalam, ke batu-batu yang terjal, bukit-bukit yang tinggi. Ada banyak kerikil-kerikil yang membuat telapak kakiku tersandung dan terluka. Memang sakit. Tapi percayalah, Roh Kudus penolongmu, Dia ada di dalam hidupmu. Ada banyak kekecewaan, ada banyak sakit hati, ada banyak kita komplain sama Tuhan. Tuhan, di mana pertolongan-Mu? Di mana kasih-Mu? Di mana pembelaan-Mu? Di mana kuasa-Mu? Jangan kau berkata dan mengkomplain Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang maha baik, maha kasih. Kasih-Nya sudah terbukti 2000 tahun lalu. Dia sudah berkorban untukmu dan untukku, supaya hidup ini jangan binasa. Kalau saudara ada masalah, boleh angkat tangan, saya akan berdoa khusus. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu. Tapi Engkau terus berurusan dengan anak-anak-Mu. Roh Kudus terus berurusan dengan mereka. Roh Kudus terus berurusan dengan anak-anak-Mu yang sakit, yang bermasalah, yang mengalami persoalan hidup, rumah tangga, ekonomi, masalah-masalah pribadi. Tolonglah mereka Tuhan. Mereka tidak mampu dengan kekuatan mereka sendiri. Tanpa firman, tanpa Roh Kudus, tanpa Engkau, mereka akan menyerah. Tapi dengan mengerti firman, kami tidak boleh menyerah kepada keadaan. Lebih baik kami menyerah kepada Engkau. Karena pada saat kami menyerah kepadamu ya Tuhan, tangan-Mu akan terulur, kasih-Mu akan membalut hati kami yang luka. Roh-Mu yang kudus menghibur kami, sehingga kami akan tetap memiliki semangat hidup, pengharapan hidup, iman yang hidup, dan mujizat-mujizat pasti terjadi. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan menikmati persekutuan tubuh dan darah. Biarlah setiap hamba Tuhan, setiap pribadi yang mau terima tubuh Yesus, kami tidak bisa dipisahkan lagi oleh kasih-Mu Tuhan. Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Itu sebabnya kepada hamba Tuhan yang bertugas, silakan maju ke depan, siap untuk melayani jemaat Tuhan. Haleluya. Roti dan anggur adalah simbol daripada tubuh dan darah. Terima kami menjadi bagian dari hidup. Tubuh dan darah menjadi satu dan menjadi manunggal. Tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami, sehingga tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Sebabnya berkati roti, berkati anggur, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap menerima dengan penuh iman. Haleluya. Amin.